Pengertian Capstone Project adalah metode pembelajaran yang digunakan untuk menjawab problem yang ada di lingkungan sekitar. Dapat juga problem yang berasal dari user atau calon pengguna. Pengertian rekayasa perangkat lunak, definisinya dari perangkat lunak itu sendiri atau yang biasa disebut software adalah program yang ada di komputer yang memiliki fungsi sebagai sebuah sarana dalam berinteraksi antar pengguna dan hardware ataupun perangkat keras. Kriteria rekayasa perangkat lunak. Terdapat beberapa kriteria perangkat lunak yang antara lain yakni sebagai berikut. Yang pertama ada maintainability, yaitu bisa terus-menerus dirawat dan juga dipelihara. Yang kedua ada dependability, yaitu bisa mengikuti perkembangan dunia teknologi. Terus yang ketiga ada robust, atau bisa mengikuti kehendak pengguna atau user. Terus yang terakhir ada usability, yaitu efektif dan juga efisien dalam pemakaian energi dan penggunaannya, bisa memenuhi atau mencukupi keperluan yang dikehendaki. Atribut perangkat lunak yaitu dapat dipelihara. Perangkat lunak dapat ditulis demikian rupa sehingga perangkat lunak dapat berubah seiring dengan perubahan kebutuhan pelanggan. Lalu yang kedua ada dapat diandalkan. Perangkat lunak mempunyai serangkaian karakteristik termasuk keandalan, keamanan, dan keselamatan. Yang ketiga ada efisien. Perangkat lunak tidak boleh menggunakan sumber daya sistem seperti siklus memori dan prosesor. Lalu yang terakhir ada kemampu pakaian. Perangkat lunak harus dapat dipakai, memiliki interface user bagus, dan dokumentasi yang mencukupi. Kemudian yang kelima yaitu tujuan dari rekayasa perangkat lunak, yaitu yang pertama mendapatkan biaya produksi perangkat lunak atau software dengan biaya yang kecil. Yang kedua yaitu menghasilkan perangkat lunak dengan kinerja yang tinggi dan dapat diandalkan. Kemudian yang ketiga menghasilkan perangkat lunak dengan biaya perawatan atau pemeliharaan yang murah atau terjangkau. Dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu menghasilkan perangkat lunak yang dapat dipergunakan di berbagai jenis platform. Kemudian yang keenam, fokus manajemen proyek perangkat lunak, yaitu diantaranya people. People mempertinggi kesiapan organisasi perangkat lunak untuk mengerjakan aplikasi yang semakin kompleks. Dan yang kedua, problem. Problem, objektivitas, dan ruang lingkupnya harus ditetapkan. Pemecahan alternatifnya harus dipertimbangkan. Teknik dan batasan pun harus didefinisikan. Kemudian yang ketiga, proses. Proses memberikan suatu kerangka kerja di mana rencana komprehensif bagi pengembangan perangkat lunak. Aktivitas-aktivitas utama dalam rekayasa perangkat lunak. Aktivitas dasar dalam software proses menurut Ian Sommerville antara lain yang pertama, specification, aktivitas di mana pelanggan dan pengembang membuat definisi mengenai software yang akan dibangun dan juga batasan dan pengembangannya. Yang ketiga, development, yang artinya aktivitas di mana software diproduksi atau didesain dan diprogram. Yang ketiga, validation, aktivitas di mana dilakukan proses pengecekan apakah software yang dibangun sudah sesuai dengan keinginan pelanggan. Yang keempat, evolution, yakni aktivitas di mana dilakukan perubahan atau modifikasi terhadap perubahan kebutuhan dari pelanggan untuk diadaptasikan. Aktivitas atau langkah-langkah yang dijabarkan dalam pengembangan perangkat lunak tersebut harus diimbangi dengan sejumlah aktivitas pelindung atau umbrella activities. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan dalam rekayasa perangkat lunak. Kenapa adanya perubahan dalam rekayasa perangkat lunak? Yang pertama yaitu ingin meningkatkan performa perangkat sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Kemudian yang kedua yaitu ingin meningkatkan sistem operasi dengan versi terbaru. Dan yang ketiga yaitu menjaga kompatibilitas perangkat.